Record. Nah, seperti biasa, sebelum ini dibahas, kita akan baca dulu. Boleh Roro dulu membaca 21 Munja Kyoyuk. 문자 교육은 바로수록 좋다고 믿는 부모들이 있다. 이들은 자신의 아이가 또래보다 글자를 더 빨리 깨치기를 바라며 문자 교육에 뭐뭐뭐. 그런데 나이가 어린 아이들은 아직 다양한 능력들이 완전히 발달하지 못해 온몸의 감각을 동원하여 정보를 얻는다. 이 시기에 글자를 Ingnen Gose. 읽는 것에 집중하다 보면 다른 감각을 사용할 기회가 주로 능력이 그렇게 발달하는데 어려움이 있을 수 있다. Oke. eh ini tentang Munja Kyoyuk. Kita bercerita sedikit ya untuk membawa ceritanya Munja Kyoyuk ini. Sekarang ini di Indonesia itu kan kayak dulu ya, zaman dulu itu, seingat saya, orang belajar, anak-anak ya, anak-anak itu belajar baca tulis itu ketika dia masuk SD. Ketika masuk SD gitu ya. Dan kalau masuk SD dulu itu harus umurnya 7 tahun. Kurang itu nggak bisa gitu ibaratnya. Nah, sekarang-sekarang ini gimana? Sekarang-sekarang ini kan ada pendidikan anak usia dini ya, PAUD. Harusnya PAUD itu cuman untuk belajar gimana? Merangsang ya, merangsang si tumbuh kembang si anak itu. Jadi kayak apa? Megang bolpen kayak gitu ya. Misalnya ya, megang megang apa nama itu? Megang bolpen terus megang warna-warni kayak gitu, dia itu bukan untuk menulis tapi untuk apa? Mewarnai kayak gitu kan, bukan menggambar ya, mewarnain aja kayak gitu. Untuk membuat ini si tulang-tulangnya si anak ini ya, rangsangannya itu lebih apa namanya itu? Bisa lebih aktif gitu loh. Kenapa mereka tidak diizinkan untuk anak-anak ya, masih kurang dari 7 tahun itu, tidak diperbolehkan untuk belajar menulis, memegang beneran seperti itu? Karena kalau misalnya melihat, itu si tulang-tulangnya itu belum tumbuh dengan sempurna, betul nggak? Belum, belum ini ya, maksudnya belum pakem gitu loh. Jadi itu takutnya nanti akan merusak sarafnya dia gitu loh. Makanya kalau misalnya terlalu kecil, belajar menulis itu biasanya kecenderungannya adalah nanti ketika besar anaknya ini tulisannya menjadi apa? Menjadi jelek, menjadi jelek. Nah, ini zaman dulu ya. Terus sekarang-sekarang ini orang-orang itu lebih gimana? Lebih milih untuk anaknya dipercepat untuk belajar nulisnya tadi itu di pendidikan anak usia dini. Supaya ketika nanti di SD anaknya ini udah bisa gimana? Udah bisa baca tulis. Betul nggak? Tujuannya orang tua ini berharapnya apa? Oh, semakin cepat dia diajarin, anak-anak ini akan semakin cepat memahami tulisan dan dia ini bisa bisa bersaing dengan teman-teman sebayanya, betul? Ya kan? Nah, ini ceritanya tentang itu. Jadi ini tentang Munja Kyoyuk. Nah, Kyoyuk, ada yang masih ingat Kyoyuk? Kyoyuk? Ayo, tadi malam. Kyoyuk hada, Kyoyugel bata. Kyoyuk hada. Tak tunjukkan ini. Kyoyuk. Mengajarkan, Ya, mengajarkan. kalau Kyoyuk hada mengajarkan. Kyoyugel bata belajar, ya kan? Mendapat pelajaran. Nah, Kyoyuk itu apa? Kyoyuk itu pendidikan. Jadi mendapat pendidikan berarti kan belajar. Pendidikan munja. Munja itu apa? Tulisan. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kita kan nggak ada ya pendidikan tulisan gitu nggak ada. Biasanya kita ngomongnya apa? Baca tulis, betul? Ya kan? Biasanya kita ngomongnya baca tulis ya. Tak tulis aja ya baca tulis. Parel suruk, pareda cepat, suruk semakin. Jadi semakin cepat pendidikan baca tulis itu jota bagus. Mita, ada yang tahu Mita? Midoyo, Misem nih,
percaya. Bumo dari, bumonim dari. Berarti orang-orang tua. Ita, ada. Berarti ngartikannya gimana? Ada orang tua, ya kan? Ada orang tua yang percaya bahwa semakin cepat pendidikan baca tulis, maka semakin bagus. Ideren. Ideren ini siapa? ORG ini, orang-orang ini. Jasini, Jasini itu diri sendiri, diri sendiri. Ai, anaknya. Nah, anaknya dia, anaknya sendiri itu Tore. Ini bukan Torai ya. Kalau Torai kan orang gila. Ini Tore. Tore itu sebaya, sebaya. Boda daripada. Berarti daripada teman-teman sebayanya gitu loh. Kerja, tulisan, karakter, huruf kayak gitu ya. Huruf do lebih Pali lebih cepat ke Ciki. Apa itu ke Ciki? Lebih cepat IHHada. Apa artinya IHHada? Masih ingat IHHada? IHEO? Paham. 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 Nih cari saya. Paham. IHHada. Paham. Lebih cepat IHE. Lebih cepat paham. Bara. Bara. Ber. Berharap. Tak terjemahkan pakai Inggris saja hope gitu ya. Biar gampang. Munja. Baca tulis. Gyoyuk pendidikan titik titik titik. Jadi sederhananya gimana? Orang-orang ini, orang-orang tua ini percaya gitu ya, percaya, berharap bahwa semakin cepat diajarkan, maka anak-anaknya semakin cepat memahami tulisan dibandingkan teman-teman sebayanya mereka gitu loh. Sehingga titik-titik ke pendidikan baca tulis. Lanjut, geronde, tapi, nai, umur, orin ai. Wah ini ya podo ae ya. Orin ai ini kan sama artinya. Apa ini orin ai? Anak, Anak-anak. anak-anak, ya kan? Orin ai, anak-anak, umur. Nai kan umurnya anak-anak. Ajik, belum. Diikutin bentuk negatif ini ya. Jimote, belum. Dayangan, beragam. Beragam. Nengniok, kemampuan. Kemampuan. Wanjoni, sempurna. Katanya Andre and the Backbone ya. Sempurna. Baldal, berkembang. Nah, katanya gimana? Belum berkembang secara sempurna, beragam kemampuannya gitu. Onmom, onmom, tubuh, eh, gamgak, indera, dongwon. Kalau misalnya dongwon mungkin susah. Coba kalau tak ganti dengan sayung hada. Tahu artinya sayung hada? Memakai. Memakai, oke. Menggunakan. Memakai indera di tubuhnya ya. Memakai inderanya. Jongbo, info, informasi, otnenda. Men, mendapat sama dengan bata ya. Mendapat. Otta ini sama dengan bata. Jadi, karena anak-anak ini, mana namanya masih anak-anak gitu ya. Karena kemampuannya ini, kemampuan beragam kemampuannya belum berkembang, jadinya mereka memperoleh informasi dengan menggunakan indera. Inderanya ya. Indera tubuh, bukan indera herlambang. Kemudian, ini, sigi, masa, pada masa ini, pada waktu ini, gelja, tulisan, huruf ini ya, gelja, gelja, tulisan huruf, ingnen, membaca, membaca, cipcung. Masih ingat cipcung? Fokus. Nih, fokus. Jadi, fokusnya membaca tulisan, membaca huruf, kayak gitu. Hada bomyon, ini tata bahasa, da bomyon. Gesok, da bomyon itu gesok artinya. Jadi dabomian itu kok diartikan gini loh. Gesok geromion. Kalau terus begitu gitu loh. Gesok geroke hamionen gitu loh. Kalau terus begitu, maka daren, lain, gamgak, indra, indra yang lainnya, sayong, memakai, giwe, kesempatan, kesempatannya, juryo, juryo, turun. Kok juryo? Juro, turun, menurun, turun, turun, nengnyok, kemampuannya, gorege, seimbang, baldal, berkembang, berkembang seimbang, nende,
Dispasi kan? Nende. Dispasi artinya untuk. Kalau nende tidak dispasi artinya tetapi jadi gitu ya. Orium kesulitan. Bisa. Artinya apa ini? Bisa mengalami kesulitan untuk berkembang secara seimbang. Apa itu kemampuan anak-anak ini? Kenapa? Karena kesempatannya untuk menggunakan indera yang lainnya sudah berkurang. Kok bisa? Karena mereka ini terus-menerus fokus kepada membaca tulisan, gitu loh. Bisa dipahamin? Oke, 그러면 kita lihat yang ada di pilihannya. Boleh dibaca dulu Eko sih, ilmonnya? Sonul penda, irel ganda, damel sanenda, yorel olinda. Sata, masih ada yang ingat Sata? Kumpul, mengumpulkan. Ani Menumpuk, ya, menumpuk nih menumpuk. cari Soyo. Heeh, kemarin ada di soal ini ya, di soal apa namanya Hengdong Jangi. Hengdong Jangi. Apa kemarin Hengdong Jangi? Eh, Penyimpangan Penyimpangan pri? perilaku, perilaku. Nih, penyimpangan Penyimpangan perilaku. tindakan. Heeh, penyimpangan tindakan, penyimpangan perilaku. Gara-gara numpukin barang yang tidak berguna, nggak kepake. Yol, panas, menaikkan. Ini idiom semua ya. Tapi kalau nomor satu kayaknya kalian sudah paham ya. Lepas tangan itu kan bukan tangannya dilepas ya maksudnya. Lepas tangan di sini artinya gimana? Tidak? Tidak berurusan lagi. Oke, tidak berurusan lagi. Aku lepas tangan ini ya. Aku tidak berurusan lagi. Aku nggak ikut campur. Itu dia. Kemudian yang kedua, mengasah gigi. Tahu kan mengasah gigi? Gitu. Gini-gini kan. Namanya mengasah gigi itu kan menggeretakkan gigi itu kan. Gini. Nah, itu artinya berarti marah dia. Marah, jengkel, kesel. Kesal, ini ya artinya. Namanya menggeretukkan, mengasah gigi itu ya marah, jengkel, kesal gitu ya. Kemudian menumpuk tembok. Ya bayangkan ini, menumpuk tembok itu kamu membangun tembok. Berarti kamu itu mau apa? Kamu kan nggak mau bersosialisasi kan? Nah, itu berarti tidak mau bersosialisasi atau mengasingkan diri. Ini tergantung ya, mengasingkan diri. Terakhir, ini menaikkan panas. Berarti bersemangat. Kira-kira jawabannya apa di sini? Nomor 21-nya ini. Kira-kira apa yang cocok? Lepas tangan, marah, jengkel, mengasingkan diri, atau bersemangat? Ih, gampang banget ini, ayo. Empat. Betul, nomor 4 gitu. Tadi kan orang-orang tua ini gitu kan, sangat percaya ya, sangat percaya kalau wah anaknya ini lebih cepat belajar, lebih bagus gitu. Kalau mereka berharap, sehingga mereka berharap anak-anaknya ini lebih cepat memahami huruf daripada anak-anak sekitarnya, anak-anak sebayanya gitu. Sehingga mereka bersemangat dengan pendidikan baca tulis gitu. Cari saya. Kemudian yang nomor 22-nya. Boleh dibaca lagi Eko sih? Ilpon sampai Sabon. 문자 교육을 하는 방법이 다양해져야 한다. 아이의 감각을 기르는 대문자 교육이 필요하다. 이런 문자 교육이 아이의 발달을 방해할 수 있다. 아이들은 서로 비슷한 시기에 글자를 배우는 것이 좋다. Iren. Iren nggak tahu. Pali.
lebih cepat, lebih awal gitu ya. Artinya iren itu lebih cepat gitu. Munja, gyoyuk, ai, anak, perkembangan, perkembangan, baldal. Baldal sering banget ya, perkembangan. Bani hal suita, bisa mengganggu. Terakhir, idle, anak-anak, anak-anak, soro. Anak-anak soro saling biset sama sigi waktu pada kerja huruf beun dan gosi jota sebaiknya. Kita lihat artinya dulu. Nomor satu ini gimana artinya? Cara mengajar baca tulis harus beragam, gitu kan? Cara mengajar baca tulis harus beragam. Nomor dua, butuh pendidikan baca tulis untuk meningkatkan indera anak. Untuk meningkatkan berarti untuk apa? Untuk merangsang indera anak maksudnya ya. Nomor tiga, pendidikan baca tulis sejak dini ya kan, yang lebih cepat bisa mengganggu perkembangan anak. Nomor empat, anak-anak sebaiknya belajar huruf di waktu yang sama. Mana jawabannya kok? Tambon. Sambon. Jawabannya nomor tiga ya. Setuju ya? Nih, 다음, kita lihat nomor 23 dengan 24. 이거 좀 길어요. 그래서 아롬, 아롬 bergabung. Sam, Arom bergabung. Oke, coba Rom dibaca sampai di sini, Rom. Sampai gesyotah ini. Yeshota, oh ya, bentar kan, ditandain. Mm-mm. 고향에 사는 아버지가 오랜만에 bener. 우리 집에 왔었다. 나는 남편과 함께 아버지와 이런저런 Mhm. 이야기를 나누며 Nanumyo. 거실에 Mhm. 나누며 그때 갑자기 남편이 아버지를 가자고 했다. 그 말에 나는 영화관에 무슨 아버지는 어둡게 갑갑해서 영화관 가는 거 안 좋아하셔. Hak. 하고 Nih, betot. 네페 네페토다 그래도 아버지에게 슬쩍 영화 보러 가시래요 하고 Gasileo. 가실래요 하고 Muronende. 물었는데 순사래를 진실껏 갔던 아버지의 그저 가만히 고sos Gejo 고소 gamani. Jangan ada hayinya ya. Gamanhi gitu aneh banget. Gejo gamani gesotah gitu. Boleh 그 ini Eko yang selanjutnya kok Gesun kan? 그 순간 나는 아버지의 마음을 읽을 수 있었다. 나는 왜 아버지가 영화관에 가는, 영화관에 가는 것을 안 가로, 가라고 생각했을까? 지금껏, 지금껏 내 기준에서 판단한 아이들이 얼마나 많을까 생각하니 마음이 무거워졌다. 영화관에 갈 준비를 하며 옷도 살피고 모자도 쓰고
반복하시는 아버지의 얼굴에는 미소가 가득했다. 그런 아버지를 보며 보며. 나는 앞으로 아버지가 무엇을 좋아하시는지 관심을 가지기로 했다. Mm, mm. Ini tentang apa? Cerita tentang bapaknya yang datang ke rumah. Ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Di topik 52 itu kan tentang bapaknya juga datang ke rumah ya kan? Ingat? Di topik 52 itu ceritanya bapaknya datang ke rumah. Terus ngapain bapaknya? Bapaknya bawa anaknya gitu kan? Bapaknya bawa anaknya main ke Norito gitu kan, ke taman bermain. Terus anaknya gimana? Terluka, betul? Nah, anaknya terluka, dibawa ke rumah sakit, terus akhirnya nelpon si ibunya kan, si perempuannya. Dan si ibunya itu marah gitu. Kok nggak nggak jaga anakku dengan baik gitu. Sampai akhirnya si ibunya sadar kalau ternyata bapaknya itu nggak apa namanya itu ada lukanya gitu kan ya di dalam cerita itu. Nah kalau di dalam cerita yang ini juga bapak datang ke rumahnya dia gitu kan. Bapaknya datang ke rumah dari kampung kayak gitu. Terus ngapain ini? Diajak kemana? Oh memang Yang paling baguan, betul diajak ke Yonghua Guan. Jadi diajaknya ke bioskop gitu. Nah, ini artinya apa? Gohyang, kampung gitu kan. Nggak tak artiin ya. Gohyang, kampung. Sanen ini kan dari kata salda ya. Hidup. Berarti ini maksudnya apa? Tinggal gitu ya. Tinggal. Tinggal. Aboji yang tinggal di kampung. Oren mane. Apa oren mane? Sudah lama gitu ya. Sudah lama akhirnya kayak gitu. Sudah lama akhirnya datang ke rumah. Nanen, aku nampion gua hamke, suami. Aku bersama suami, terus aboji, ayah, iron joron. Berarti kan ini, itu, iyagi, cerita, cerita. Nanu, berbagi. Berbagi cerita berarti kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol-ngobrol ini itu dengan ayah kayak gitu. Gosil, ruang tamu, ruang tamu, duduk. Berarti kan duduk di ruang tamu. Gete saat itu 갑자기 tiba-tiba, tiba-tiba nampion suamiku 아버지를 모시고 berarti itu aboji ayah, moshiko di sini membawa ya, artinya membawa membawa ayah Yonghwa Guan ke bioskop gada pergi pergi jago heta mengajak berarti nah saat itu tiba-tiba suamiku ini malah ngajakin ayahku pergi ke bioskop gitu gemare nanen gemare nanen aku gitu ya aku ke omongannya suamiku, berarti kan suaminya ngajak, ya yuk kita nonton bioskop gitu ya. Nah akhirnya akunya ini ya si perempuannya berarti kan Yonghwagenen musen, lah bioskop apaan kayak gitu. Abojinen ayah odupta gelap, gelapku dan gapcap, gapcap gapkap heso ramai, yang ramai. Yonghwaguan, ganen go pergi anjua hasyo tidak suka. Paham sampai di sini? paham. Heeh, paham ya? Aku komentar nih si perempuannya. Ah, bioskop apaan? Ayah tuh nggak suka pergi ke bioskop. Karena apa? Karena ramai dan gelap gitu. Hago nebetota. Kalau nggak tahu nebetota, ini kita ganti. Malhadah artinya berbicara. Aku ngomong, ayahku nggak suka pergi ke bioskop. Kan tempatnya gelap dan ramai gitu. Gredo, tapi, nah tapi, abojiege kepada ayah selcok, ya aku apa ya, selcok ini nggak usah kita artiin ya. Yonghwa boro gasileo, artinya ya mau pergi ke bioskop gitu kan. Leo mau pergi ke bioskop, muronende
bertanya. Tapi ya udahlah kayak gitu. Jadi bertanya secara ringan kayak itu ya. Kayak nanya, nanya aja gitu loh. Ya udah tapi walaupun aku ngomong kayak gitu, tapi aku tetap nanya, ya mau pergi ke bioskop gitu. Kemudian terus son sare. Son itu kan tangan ya, tangan, tangan. Kemudian ini cisil koyeyo. Cida itu kan kayak mukul gini. Mukul gini. Tapi di sini kan nggak mukul tangan ya. Maksudnya apa? Melambai. Tahu kan maksudnya di sini melambaikan tangan? Kayak gitu loh. Ora, ora, ora. Kayak gitu ya maksudnya. Melambaikan tangan. Ayah itu seakan-akan melambaikan tangan. Saat itu gitu kan. Gejo. Gamani. Diam. Berarti itu gimana? Bapaknya nggak jawab. Tapi gimana? Responnya kayak ora-ora gitu ya. Maksudnya enggak gitu. Nggak mau gitu. Kesunggan. Saat itu. Gete. Saat itu. Kesunggan. Saat itu. Aku. Aboji maem. Perasaannya ayahku. Ilgel su isota. Bisa membaca perasaannya ayahku. Nanen we abojika. Yonghwa ganen gosel anjua. Hasil gorago. Senggak heselka. Aku kenapa ya kok mikir bahwa bapakku ini nggak suka pergi ke bioskop. Paham? Kemudian Jigem Code sekarang nih Kijuneso. Ini apa? Nih Kijun. Itu kan standar. Dari standarku. Handan. Menilai. Menilai. Hal-hal. Ol mana manelka. Seberapa banyak. Seberapa banyak. Maem. Hati mugowo. Berat. Coba ini. Maksudnya gimana ini? Ya ampun. Sekarang ini aku baru kepikiran ini. Udah berapa banyak lah hal-hal yang kunilai ini dari standarku. Maksudnya dari pemikiranku sendiri gitu loh. Paham kan? Dan sampai akhirnya aku menjadi, hatiku menjadi berat. Itu apa maksudnya hati menjadi berat? Hati menjadi berat? Nyesel. Gitu ya kan? Hatiku menjadi berat itu kan nyesel maksudnya. Yonghwa gane galjun birel hamyo. Berarti ini bersiap-siap pergi ke bioskop. Ut, baju, salpi, lihat. Lihat-lihat baju, moja, topi, sego, pakai, ya kan? Pakai botki, lepas, banbok, berulang-ulang, berulang-ulang. Aboji, olgul, wajah, di, di wajahnya ayah, senyum, penuh. Maksudnya apa? Ayah tersenyum, ayah penuh senyum gitu ya, ayah penuh senyum. Berulang-ulang, lepas, dipakai lagi, nyobain ini kan, nyobain apa ini namanya, mau nyobain topi gitu kan, lihat-lihat baju, oh yang mana ini, untuk apa? Untuk persiapan pergi ke bioskop. Jadi bapaknya ini lagi riwah ini gitu. Geron abojirel, ayah itu, Geron abojirel, ayah yang begitu, bomio, melihat gitu ya. Lihat ayahku yang begitu, nanen aku apero ke depan. Ayah apero ke depan. Ayah muasal jua hasinenji. Ayah sukanya apa? Guansimel gajida. Apa artinya guansimel gajida? Guansim itu artinya apa? Tertarik. Gajida memiliki, mempunyai ketertarikan. Berarti memperhatikan. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin ini? Yorobun? Bisa sih. Ih, Yes, yes. kalian kok ditanyain jangan diem aja. Kalau ditanyain diem aja, aku juga bingung. Jangan pakai neki juneso loh ini. Neki juneso pandan hamyon. Kalau menilai dari ini dari pemikiranku sendiri. Oh, ini kalau hak dari
kalau anak-anak gitu ya pada kamani isemion kalau diem aja oh ihe hal bagi opsoyo pasti paham mesti kayak gitu kalau ngikutin dari standarku. Tapi kalau misalnya kalian itu bisa jadi kalian diem itu bukannya paham, diem karena apa? Bingung. Ini ya ceritanya tentang seperti ini tidak banyak yang diterjemahkan karena ini udah apa? Udah udah di bisa diketahui lah sama kalian ini banyak kosakata yang kalian tuh udah tahu intinya seperti itu. Nah, kita lihat yang ada di sini ini. Sekarang kan kita menjawab yang di garis bawah ini ya. Aku nyesel gitu. Kenapa lah aku kok mikirnya sampai sekarang ini ya harus menilai dari pemikiranku sendiri gitu loh. Menentukan kayak, oh anak ini suka, anak ini tidak suka itu dari ukuranku. Harusnya kalau kamu pengen tahu anak ini suka atau tidak, harusnya nanya kan gitu. Ini ada kata budam seropta, berarti ini artinya merasa terbebani. Kemudian di bawahnya Bulman, ini merasa tidak puas. Kemudian di bawahnya merasa jengkel, merasa jengkel, merasa kesal. Terakhir, Juesong Seropta, berarti merasa apa ini? Juesong Hamnita, merasa, merasa minta maaf, Rasa bersalah. merasa bersalah, merasa bersalah, merasa menyesal gitu ya. Kayak, ya ampun, kenapa lah kayak gitu. Oke, jawaban nomor 23 berarti apa kok? Itu yang garis bawah ya. Heeh. Merasa bersalah. Oke, merasa bersalah ya jawabannya ini cari Soyo. Nomor 24 boleh dibaca dulu ya ya. 네, 나는 아버지와 자주 영화를 보러 다녔다. 아버지는 내 질문에 아무 말도 하지 않았다. 아버지는 영화를 보러 가기 위해 우리 집에 왔다. 나는 아버지가 외출 준비하는 모습이 마음에 들지 않았다. Oke, ini gimana ini? Aku tidak suka ya melihat ayah ini siap-siap keluar. Kalau bingung dengan kata mosep, mosep itu tidak diartikan karena mosep itu sama aja menggantikan kata God. Jadi ini junbi hanen mosebi sama dengan junbi hanen gosi kayak gitu ya. Kemudian aboji yong huarel boro kagi wihe. Apa artinya wihe? Yahya? Untuk Untuk Uri Cipe Wata berarti ayah datang ke rumah kami untuk pergi menonton bioskop gitu kan. Nomor dua, Abojinen ne jilmun. Amu maltu haji anata. Tidak ngomong apa-apa ini artinya kan. Tidak ngomong apa-apa. Tidak ngomong apa-apa ke pertanyaanku. Berarti artinya apa? Tidak menjawab ya kan. Ayah tidak menjawab pertanyaanku. Terakhir di nomor ini Nanan abojiwa jaju sering. Yong warel boro danyota. Danida ini di sini artinya sama dengan gada ya. Pergi. Artinya aku sering pergi nonton bioskop bersama ayah. Ya jawabannya nomor berapa ya? dua, Oke, jawabannya nomor 2. Kenapa tadi? Ayahnya jawabnya gimana? melambaikan tangan sambil Nih, geleng-geleng. ini dia ya. Son Sare ini. Mana tadi? Son. Son? Son mana son? Oh ini, son sarerel cida ini ya. Son sarerel cida, cuma melambaikan tangan. Oh, ora kayak gitu ya. Oke. Terus akhirnya ya udahlah aku nanya pelan-pelan. Ya, mau pergi ke bioskop nggak? Gitu. Nih, cari saya. Kemudian yang terakhir, ini terpaksa aku cuma 5 soal aja ya. Mengingat banyak banget yang nggak bisa bergabung sekarang ini. Tiba-tiba Ruroh juga, ini keluarga bapaknya datang. Katanya nih, Sam Kapjaki kedatangan tamu keluarga bapakku gitu. Mungkin mau apa ya, mau rumpi gosip-gosip karena dia lulus GKS atau PIE ya. Oke, ini nomor 25 yang terakhir yang aku bahas. Aku minta dulu untuk ya, boleh dibaca dulu. 네, 줄, 줄산율 또하라. 정부 대작
효과 없어. 정부가 대책을 세워 노력했으나 출생률은 다시 떨어졌다. 정부는 출산율이 낮아지지 않도록 효과적인 정책을 마련하였다. 정부의 정책 중 신급이 개선되어야 할 부분이 출산 관련 정책이다. 출산과 관련한 정부의 지원이 축소되자 출산율이 급격히 낮아졌다. Oh, ini ada culsan niul ya. Culsan itu adalah kelahiran. Culsan, kelahiran. To, lagi. Harak, harak. Harak itu artinya turun. Harak tuh. Loh, kok nggak ini? Turun. Jongbu, pemerintah. Lah Allah. Iya, Cing. Turun. Jongbu, pemerintah. Decek, kebijakan. 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 Hyogwa, efek. Efek. Opsoyo, tidak ada. Berarti maksudnya apa? Tidak ada efeknya kebijakan dari pemerintah. Maksudnya berarti bahwa si kebijakan ini, kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan angka kelahirannya nggak berhasil ya kan? Nah, di sini ada banyak yang sama ya kosakatanya. Apa dulu yang kita lihat ini nomor satu ini ada kata jongbu ya. Di sini semua jongbu berarti sama artinya pemerintah. Jongbu, jongbu ini, jongbu, jongbu. Ada lagi Chulsan, ini ya, Chulsan Yul, ya, angka kelahiran. Chulsan Yul, angka kelahiran. Ada lagi Chulsan Yul, angka kelahiran. Ada lagi Chulsan, oke, sama saja. Chulsan Yul, ini. Chulsan, sama semua ya artinya. Nah, di sini ada decek kebijakan, sudah ada artinya di sini. Decek kebijakan, tapi tak artikan aja kebijakan. Kemudian sewo, ini sama dengan mandelda, membuat. Noryok itu usaha, noryok usaha. Nah, tapi, nah itu sama dengan jiman, tetapi angka kelahiran lagi toro, turun, turun lagi. Berarti gimana ini? Pemerintah sudah berusaha membuat kebijakan, tetapi angka kelahirannya turun lagi. Nomor dua, Chulsanyul Najajida, Najaji. Naja ini kan menjadi turun ini ya. Jadi turun, jadi turun. Tidak duruk di tengah-tengah artinya apa, Eko? Supaya. Supaya, oke. Hyogwa Jogin itu kan efektif. Jongcek, kebijakan. Marion, ada yang masih ingat kata Marion Hada? Menyiap, menyiapkan. Nah, dalam kasus di sini, ini artinya membuat ya. Jadi gimana ini? Pemerintah membuat kebijakan yang efektif supaya tidak turun ini supaya tidak jadi turun angka kelahiran. Nomor tiga, Jongbu Jongcek Jung di antara kebijakan pemerintah. Sigebi, sigebi. Kalau sigep itu artinya gaji per jam. Tapi kalau ada hi-nya itu artinya mendesak. Mendesak, geson, perbaikan, memperbaiki, memperbaiki, bubun, bagian, culsan, berhubungan, kebijakan. Berarti artinya apa ini? Di antara kebijakan pemerintah, ya kan? Di antara kebijakan pemerintah, kebijakan terkait kelahiran adalah bagian yang harus diperbaiki secara mendesak. Atau maksudnya mendesak untuk diperbaiki. Kemudian yang terakhir gimana? Jadi sini tak artiin dulu ya. Jadi sini singkatan dari apa? Jam aja.
Jamaja artinya apa? Begitu ya. Begitu. Nah, di sini artinya apa? Cukso dweja. Nih, ya. Cukso dweja. Berarti artinya apa ini? Begitu, begitu bantuan pemerintah terkait dengan kelahiran ini berkurang, angka kelahirannya turun drastis. Arung jawabannya yang mana, Rung? Satu Sam. Nih, benar. Jawabannya adalah satu ya. Jawabannya adalah satu. Kenapa? Seperti yang kemarin ya, sudah saya jelaskan untuk mengerjakan 25, 26, 27, tiga soal ini gimana? Ini sebenarnya dua kalimat karena ini kan ada, ini adalah contoh apa namanya, judul yang ada di koran gitu ya biasanya. Jadi ini Chulsanyul Toharak, ini kalimat yang pertama, Jongbu Decek Hyogo Opso, ini berarti kalimat yang kedua gitu kan. Jadi kita tinggal mencocokkan yang kiri ya ikut kiri, yang kanan ikut kanan gitu kan. Sama dengan nomor 26 nih nanti. Nori Gongwon ikut ke kiri, Sui Geman Chijung Yonggek Anjonen Duijon. Ini ya ke ikut yang belakang. Kalau misalnya membaca seperti ini, kalian coba dipikir-pikirkan lagi kosakata yang pernah kalian ketahui. Misalnya ini kata Duijon gitu. Kalian pasti bingung ini, Duijon ini apa artinya? Tapi coba misalnya kalau tak tulis artinya cuman tak tulis yang bentuk pendeknya aja. Dwi gini, artinya tahu nggak? Tahu, Jan. Kalau misalnya gini toh, artinya apa? Belakang. Di belakang artinya. Ini di belakang kan artinya. Nanti dulu kayak gitu loh. Jadi ketika membaca jangan jangan takut dulu gitu ya. Kemudian nomor dua sama. Ini JI Gongjang, bacanya I, JI Gongjang Jongsang Gadong, ikut sebelah kiri. Bandoce Gonggep Anjonen, Anjongen, Mi Jisoo, itu ikutnya sebelah kanan. Ikutnya sebelah kanan. Jadi yang kiri ikut sebelah kiri, yang kanan ikut sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ingat ya, yang yang sebelah kiri ikut kiri, yang sebelah kanan ikut kanan. Jadi logikanya kita nih ya kalau ngerjain, mungkin nggak kalau jawabannya 3 dengan 4? Ayo, Enggak. nggak mungkin. Betul ya ya. Wes itu udah modal banget itu, logik banget itu. Karena yang kiri ikut kiri, yang kanan ikut kanan, berarti nomor 3, nomor 4 nggak mungkin gitu. Jawabannya kalau mentok-mentok kalian nebak-nebak ya kalau nggak satu, dua. Kalau nggak satu ya dua, itu doang yang jadi masalahnya. Tapi kan akhirnya jawabannya kita meskipun nggak tahu, itu jadi 50-50 ya. Kalau misalnya kamu jawabnya satu atau dua kayak gitu. Ya intinya seperti itu. Oke untuk yang ininya, tak matikan dulu.